Dan sambil mengira-ngira apakah benar itu mimpi dari Rasulullah, masa Rasulullah kok memberikan salam pada orang yang menyembah api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamul mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat kalamku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah kita ketahui bahwa menyantuni anak yatim itu tidak terbatas pada bulan Muharram saja. Bisa kita laksanakan di bulan-bulan lainnya karena termasuk ibadah yang mutlak, bukan muakkad. Jadi kita bisa melakukan di bulan-bulan yang lainnya. Jadi ada sebuah riwayat, man masaha ala ra'si yatimin, sing sapa wonge ngusap rambut anak yatim, wa ahsana ilaihi, dan berbuat baik kepadanya, fakaan nama ahsana ila aitami awladi adam kullihim, seakan-akan dia itu menyantuni seluruh anak yatim yang ada di muka bumi mulai dari zamannya Nabi Adam sampai dia itu menyantuni anak yatim tersebut. Kalau dipikir ada riwayat yang lain bahwa menyantuni anak yatim itu kan Allah memberikan pahala, menaikkan derajatnya setiap helai rambutnya. Rafa'allahu lahu bikulli sya'ratin darajah. Kalau kita pikir satu rambutnya anak yatim saja itu sama dapat kita mendapatkan kenaikan derajat dari Allah itu 1 derajat. Makanya saking tingginya derajat orang yang menyantuni anak yatim. Sampai-sampai ada sebuah hikayah yang menceritakan bahkan orang yang menyembah api pun itu mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan salam dari Rasulullah. Nah, padahal kita tahu sendiri ya, orang kalau menyantuni anak yatim itu pahalanya luar biasa. Bahkan disandingkan sama Rasulullah, ana wa kafilul yatim kahakada, seperti yang namanya dua jari telunjuk sama jari tengah, saking dekatnya. Ya, orang kalau mengusap menyantuni anak yatim, ya itu Allah menaikkan derajatnya. Hikayah ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak. Ya, saya kutip di dalam kitab Qomil Utubian. Beliau berkata, hajastu sanatan minas sinina. Saya itu setiap tahunnya selalu melakukan ibadah haji. Ya. Ketika itu saya bertawaf dan saya tertidur. Fanimtu fi hotimi Ismail, dan saya itu tidur di samping hijir Ismail. Waro'a itu Rasulullah SAW, dan saya itu melihat di dalam mimpi saya, fil manami, Rasulullah berkata kepada saya. Nah, Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Mubarak seperti apa? Tak lain adalah Ida roja'ta ila Baghdad, ketika nanti kamu sudah selesai haji, ya pulang menuju Baghdad, fathul mahallatan kada wa kada, maka carilah tempat seperti ini. Fatlub Bahram al-Majusi, dan carilah orang penduduk yang bernama Bahram al-Majusi. Ya, kemudian ketika sudah ketemu, sampaikanlah salam dari saya, wakul lahu, dan katakan bahwa pada dirinya ya bahwa Allah itu ridho kepada engkau. Ya, dari sinilah fantabah itu saya terbangun, Abdullah bin Mubarak itu terbangun dan sambil mengira-ngira apakah benar itu mimpi dari Rasulullah, masa Rasulullah kok memberikan salam pada orang yang menyembah api. Sampai Abdullah bin Mubarak itu menyangka mimpinya ini mimpi dari setan. Fatawaddu wa sholai, itu kemudian saya melakukan wudhu, sholat, tawaf lagi, dan saya tidur lagi sampai mimpi itu terulang sampai 3 kali. Ketika sudah 3 kali ya berturut-turut mimpi tersebut disampaikan, baru yakin bahwa ini benar-benar mimpi dari Rasulullah untuk bisa dilaksanakan untuk mencari yang namanya Bahram al-Majusi. Kemudian ketika sudah selesai melaksanakan ibadah haji, beliau langsung menuju ke daerah Baghdad untuk mencari yang namanya Bahram al-Majusi. Satu persatu ditanya apakah
di sini ada yang bernama Bahram Al-Majusi, apakah ada? Ya, dari mulai sehari ya tidak ketemu, 2 hari tidak ketemu, 3 hari baru ketemu ya. Alhamdulillah ketemu yang namanya kakek-kakek yang sudah tua renta. Ditanya, hal anta Bahram Al-Majusi? Apakah kamu yang bernama Bahram Al-Majusi? Naam, anak Bahram Al-Majusi, saya adalah orang yang bernama Bahram Al-Majusi. Ya, ketika itu baru melakukan pengenalan, dan singkat cerita Abdullah bin Al-Mubarak ini curiga ya, dalam arti penasaran, kenapa sih orang yang menyembah api kok bisa mendapatkan salam dari Rasulullah, mendapatkan ridho dari Allah kan gitu. Nah, akhirnya ditanya, ya istilahnya kalau dalam bahasa Jawa, mbah amal apa sih yang mungkin dalam waktu dekat ini itu jenengan lakukan? Ya, hal laka indallah ya, apakah engkau mempunyai sebuah kebaikan menurut Tuhan saya Allah? Dijawab sama kakek tadi, ya saya mempunyai kebaikan di akhir-akhir yang saya lakukan selama ini. Nah, baru-baru ini saya melakukan sebuah yang namanya walimah. Ya, kanali arba'u banatin wa arba'atu banina. Saya itu mempunyai anak 4 laki-laki dan 4 anak perempuan. Dan ketika saya mempunyai 4 anak laki-laki dan perempuan itu, fajawaztuhun namin abna'i, saya menikahkan anak perempuan saya kepada anak laki-laki saya. Apakah itu yang dinamakan kebaikan menurut agamamu? Ya, dijawab sama Abdullah bin Mubarak, bukan mbah, ini adalah perkara yang haram menurut agama saya. Jadi nggak boleh menikahkan antara anak laki-laki yang sekandung sama anak perempuannya. Masih dikejar sama Abdullah bin Al-Mubarak, apakah kamu punya kebaikan yang lain mbak selain ini? Ya, hal indaka indallahi ghaira dzalik, apakah kamu masih mempunyai kebaikan-kebaikan? Ya, saya masih punya lagi. Ya, ja'altu walimatan lil majus fi waktu tajwijin nisa. Saya juga melakukan yang namanya walimah ya. Walimah untuk menyembah api pada waktu pernikahan anak-anak saya. Apakah ini termasuk tadi amalan yang mungkin baik untuk agamamu? Ya, ini juga termasuk perkara yang diharamkan, karena tidak boleh yang namanya menyekutukan Tuhan. Masih dicari lagi, ditanya sama Abdullah bin Mubarak, ya, apakah mempunyai yang lain lagi mbak? Mbah, yang istilahnya itu kebaikan-kebaikan itu. Dijawab, ya saya masih punya lagi. Kanatsli bintun, saya masih punya 1 anak perempuan lagi. Ya, min ajmalin nisa, yang termasuk paling cantik-cantiknya perempuan di Baghdad. Ya, mawajatu laha kufan, bahkan saya tidak menemukan orang yang sekufu dengan putri saya, saking cantiknya. Akhirnya saking cantiknya itu, fajawaztuha min nafsi, saya itu menikahkan anak yang paling cantik saya tadi itu kepada diri saya sendiri. Jadi dinikah sama bapaknya sendiri. Nah, terus dijawab sama Abdullah bin Mubarak lagi, hada haram, ini benar-benar jelas haram, nggak boleh yang namanya seorang orang tua menikah pada anak putrinya sendiri meskipun itu paling cantik di negara Baghdad. Ya, masih diuber-uber lagi. Yang lain nih mbah, yang lain yang mungkin ada amalia-amalia yang mungkin akhir-akhir ini jenengan lakukan. Ada lagi, ya. Al-lailatu allati wata'tu, pada suatu malam ketika saya itu mewati, ya, menjima atau berhubungan dengan anak saya tadi ya, yang statusnya itu menjadi istri. Ada 1 sosok perempuan min ahli dinik, yang termasuk dari agamamu. Itu perempuan tadi mondar-mandir dan membawa yang namanya lentera ya, dalam arti membawa lilin istilahnya. Mau masuk ke walimah tidak jadi, mau masuk lagi nggak jadi, sampai beberapa kali ya. Akhirnya saya putuskan itu untuk mengikuti, karena saya khawatir ini termasuk mata-mata dari pencuri, pengen mencuri dari hidangan yang saya berikan kepada tamu itu sendiri. Nah, ketika saya buntuti wanita tadi itu sampai ke rumahnya, ternyata banyak tangisan-tangisan anak kecil yang saya dapati. Ya ummah, hal ji'ti lana bisyai'in, apakah engkau pulang di sini membawa yang namanya sedikit makanan? Dan anak-anak kecil yang tadi diasuh sama perempuan tadi itu ternyata adalah anak-anak yatim piatu, sudah nggak punya yang namanya bapak sama ibu, dan bahkan beberapa hari ya tidak makan dan tidak minum. Makanya saking kelaparannya itu ibunya bingung mau mencari makanan ke siapa ya. Anak-anak yang saya rawat ini, anak-anak yatim ini ada berapa puluhan orang yang dirawat ya, di situ ada anak yatim yang sedang kelaparan. Dari sinilah terketuk hatinya Bahram Al-Majusi untuk langsungan pulang ke rumahnya dan membawa makanan-makanan yang akan dihidangkan dalam acara walimah pernikahannya dengan anaknya tadi. Ya, dari sinilah
Abdullah Mubarak itu menyimpulkan, ini Mbah yang menjadikan Rasulullah itu benar-benar memberikan salam kepada engkau dan ridhonya Allah diberikan kepada engkau. Akhirnya dari sinilah Abdullah bin Mubarak mencoba untuk merayu Bahram Al-Majusi untuk bisa masuk Islam, dan alhamdulillah di akhir hayatnya itu ya Bahram Al-Majusi mau masuk Islam dengan menyatakan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seketika setelah melakukan mengucapkan syahadat, beliau langsung meninggal dunia. Alhamdulillah dalam meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, masuk Islam. Nah, ini baru sekilas cerita ya. Orang yang menyembah api pun itu bisa mendapatkan salam dari Rasulullah, mendapatkan ridho dari Allah. Apalagi ke umat Islam yang mau memberikan sedikit mendermakan hartanya, mau menyantuninya, mau menyayanginya kepada anak yatim ya. Dan ada adab sedikit yang perlu saya sampaikan di sini dalam menyantuni anak yatim. Kalau mengusap rambutnya itu berbeda dengan anak yang masih punya orang tua. Anak yang masih mempunyai orang tua, kalau menyantuni anak yatim, ya, as-sobiyyu alladzi lahu abun yumsahu ra'suhu. Jadi anak kecil yang masih mempunyai orang tua, itu cara mengusapnya adalah dari depan ke belakang. Ya, dari depan ke belakang, ilal kholfi, menuju ke belakang. Di sini supaya palit tawadhu, supaya anak tersebut mau yang namanya sikap tawadhu. Beda dengan yang namanya anak yatim. Kalau anak yatim ya biasanya orang itu mengusapnya anggar asal-asalan ya, cuman diputar-putar. Tapi kalau anak yatim itu di dalam kitab Tadhkirun Nas itu cara menyantuninya adalah yumsahu ra'suhu ilal kudamin. Jadi dari yang namanya belakang sampai ke depan, ilal kudam. Nah, ini supaya litakrim, untuk bisa memuliakan anak tersebut. Beda ya. Jadi kalau anak kecil masih mempunyai orang tua, cara mengusapnya dengan cara depan ke belakang, tapi kalau anak yatim mengusapnya dari belakang ke depan. Nah, ini ada sedikit adab cara menyantuni anak yatim sehingga bisa nanti kita amalkan khususnya di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit dari saya, semoga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya untuk sahabat kalamku. Dari saya, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.